Tangani untuk saudaraku seiman seislam. Pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Alhamdulillah teman-teman, kemarin malam kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat baik, di mana Bang Egy Sujana dan juga Bapak Damai Hairi Lubis menemui Pak Jokowi di kediamannya Sowan untuk bersilaturahmi. Ini tentu menjadi sebuah langkah positif ya untuk melakukan tabayun, meminta maaf kepada Pak Jokowi, dan ini jadi salah satu langkah baik juga untuk mengakhiri kegaduhan terkait ya tuduhan ijazah Pak Jokowi. Nah, beberapa pihak teman-teman mengomentari juga pertemuan tersebut. Di antara lain ini para lawyers Pak Jokowi, ada juga dari Bang Kaesang, ada dari Mbak Grace Natali yang kebanyakan intinya positif teman-teman, menerima kedatangan Egy Sujana dan juga Damai Hairi Lubis kemarin malam. Dan informasinya Pak Jokowi juga sangat welcome, bahkan ya memeluk kedua orang tersebut, ya meminta maaf, saling menjalin lagi silaturahmi, dan ini tentu adalah sebuah salah satu contoh yang sangat positif, sangat baik yang dilakukan oleh seorang negarawan. Nah, teman-teman, kita bakal lihat dulu saja informasi selengkapnya. Kita bakal tampilkan bagaimana kelanjutan ya. Dan kalau misalnya kita dengarkan, kalau tadi saya baca, insya Allah dimaafkan teman-teman ya, sudah dimaafkan untuk Bang Egy Sujana dan juga ini Pak Damai Hairi Lubis yang alhamdulillah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Oke teman-teman, kita simak dulu saja ada informasi selengkapnya. Pertemuan tertutup ini berlangsung di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Namun tak diketahui pasti apa isi pertemuan tertutup ini. Hanya saja disampaikan relawan Jokowi, Egy Sujana memberikan hadiah berupa buku sebagai saudara seiman seislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pemberitaan media yang masif pada hari ini dan banyaknya telepon, SMS, dan WA yang kami terima, perlu kami sampaikan bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Ya.
Ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya masanya itu. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Beliau sehat selalu dan panjang umur gitu ya. Baik. Panutan siap. Terus kita ketemu pagi Pak. Yang baru aja ya. Yang baru aja masih semoga saudaraku kali berita sehat selalu. Siang ya, udah siang kan? Siang. Iya. Gimana tadi pertemuannya dengan Bapak di Brunei apa aja? Pertemuannya baik, lebih kami sudah lama kan tidak ketemu dengan Bapak, jadi kebetulan ada agenda di Solo sekaligus bertemu dengan Bapak, mengupdate juga sebagai seseorang yang sangat kita idolakan, kami jadikan panutan, mendengarkan input masukan dari beliau selalu jadi energi baru. Itu aja, gak ngomong yang berat-berat. Mungkin ada arahan khusus. Ada. Apa masukannya, Mbak? Tapi khusus. Jadi nggak bisa di-share, mohon maaf ya. Ada. Tunggu rakernas. Tunggu rakernas. Tunggu di rakernas. Pengumuman Bapak J kapan Pak? Ya tunggu di rakernas. Kan kemarin katanya setelah DPP dibentuk terus sebentar lagi. Misi permisi bentar. Nengok Bapak dulu. Rakernasnya kan sebentar lagi nih, bulan akhir Januari ini. Jadi mohon sabar teman-teman media, nanti jawabannya di situ. Apakah itu masih Pak Jokowi? Ya nanti sabar aja. Sabar. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat terus. Terima kasih. Oh, aman. Mbak Kris, kok rambutnya baru? Hah? Kok rambutnya baru? Kan tahun baru. Sama tahun baru. Oke. Sis Kris, mungkin ada komentar kemarin kan sempat Edi Sujana dan Damai Rama terkait kasus ijazah Pak Jokowi kan datang ke sini. Mungkin ada komentar sedikit Sis Kris? Ya namanya kita kehidupan bersama ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya masanya itu. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Siap. PSI akan tetap mengawal kasus ijazah ini, Bu. Harus dong. Supaya ada, bukan soal Pak Jokowi saja ya, tapi agar orang tuh tidak, kita tuh punya kebebasan untuk berpendapat, betul itu. Tapi kebebasan kita bukan tanpa batas. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan itu harus dijamin di dalam negara ini, kalau nggak orang akan seenak-enaknya mencederai kebebasan orang lain. Tapi tetap menuntut adanya hukum nggak nanti? Sudah Proses hukum yang sudah berjalan kan, kita hormati prosesnya sudah berjalan. Agar ada kepastian ya, bukan untuk Pak Jokowi saja, tapi untuk seluruh orang di Indonesia, agar tidak dengan semena-mena bisa dicederai. Mbak PSI terkait pemilihan melalui DPRD gimana Mbak? Ya kita ini kan masih ranah perjuangan kami ini
proses verifikasi partai, Mbak. Seperti teman-teman tahu, PSI kan belum berhasil ada di parlemen, dan yang dibahas itu ranahnya ada di DPR RI. Tapi kami terus mengkaji, kami terus memantau isu-isu ini, yang bisa kami berikan masukan tentu akan kami lakukan. Belum menentukan sikap setuju atau tidak gitu. Kita masih melakukan kajian, kan harus ada kajian akademik ya Mbak, bukan hanya sekedar dari perasaan atau emosi sesaat. Jadi supaya ketika memberikan statement itu jelas kajiannya, jadi kan lebih punya dasar begitu. Jadi itu yang sedang kami lakukan agar nanti juga lebih valid gitu hasilnya. Suara PSI di daerah kan itu semua yang naik kan menurut pilkada kemarin, nanti akan jadi pertimbangan juga. Ya, pasti jadi pertimbangan. Pasti jadi pertimbangan, tapi kita masih kaji. Terima kasih. Terima kasih. Taruh yuk dah. Sebenarnya seperti apa pertemuannya, karena baru saja kan, jadi mungkin kita tunggu juga update-nya nanti. Pasti akan saya update juga sebagai kuasa hukum Pak Jokowi. Namun seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan, namanya maaf-maafkan itu kan adalah pribadi, dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk minta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti kita lihat update-nya seperti apa. Namun kalau tadi pertanyaan tentang permasalahan hukum, ya kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti akan ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik, karena sekarang kan masih di penyidikan. Jadi apakah nanti harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini, kembali lagi kami harus tetap berkonsultasi dulu, menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Tapi sebelum itu ya kami ingin mendengar juga nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, karena kami belum mendengar juga langsung dari Pak Jokowi hasil pertemuan seperti apa, karena memang baru saja, dan itu memang last minute. Kami juga tidak ini bukan hasil dari lawyer to lawyer, kemudian lawyer Pak Egy dengan kami berdiskusi untuk perdamaian, tidak. Memang karena kebetulan mereka datang hadir menemui Pak Jokowi bertamu, jadi memang kami juga masih menunggu. Tapi nanti kami akan update ke teman-teman. Artinya belum ada arahan lanjut tentang Belum. Memang rencananya hari ini kami akan berdiskusi. Ya teman-teman, sudah kita tampilkan informasi rinci, komentar-komentar dari berbagai pihak terkait pertemuan Bang Egy Sujana dan juga Pak Damai Hari Lubis ke kediaman Pak Jokowi. Alhamdulillah silaturahminya berjalan dengan sangat hangat teman-teman. Ya Pak Jokowi pribadi informasinya sudah memaafkan. Mungkin kalau misalnya laporan-laporan di Polda Metro Jaya memang benar kata lawyers Pak Jokowi, ya apakah harus diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu atau bisa diselesaikan sebelum masuk ke pengadilan, nanti perlu diskusi dulu dengan Pak Jokowi. Tapi yang jelas ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selesai baik-baik, keduanya juga sudah bertemu, dan mudah-mudahan tidak ada lagi ya tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi terkait ijazah ini. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.